Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi kali ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai inventor, aplikasi inventor yang akan membuat produk tiga dimensi. Di sini kali ini kita akan membuat suatu part, yaitu plat mesin. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan buat part seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita mulai klik new part, sini, part. Nah, lalu, kita di sini akan melihat gambarnya terlebih dahulu. Di sini adalah platnya dalam bentuk 2 dimensi. Di sini bagian depannya dan di sini adalah bagian tampak samping. Dengan ukuran-ukuran ini dalam bentuk dalam ukurannya itu milimeter dan beratnya itu dalam gram. Ini ukuran-ukurannya masing-masing. Dan kita kali ini akan membuat platnya ini dari tampak depan terlebih dahulu. Ini tampak depan dan ini tampak pinggir ya. Kita bikin yang tampak depan. Pertama-tama kita akan mengganti dulu ukurannya karena, bisa jadi di sini ukurannya belum dalam milimeter. Kita ganti dulu di Tools, Dokumen Settings, lalu Units. Di sini nilainya ini kita ganti ke milimeter. Di sini ada sentimeter, foot, meter, micron. Ini terserah, kalian memilih yang mana untuk depannya, tapi untuk saat ini kita akan menggunakan milimeter. Lalu massnya ini gram. Ini beratnya gram, lalu apply, dan close. Setelah itu, kita langsung membuat gambar di sketsa 2 dimensi. Dan kita akan membuat di bagian front terlebih dahulu ya. Di sini front, ini udah ada tulisannya front. Lalu, seperti yang gambar tadi, kita akan membuat di bagian bawahnya dulu. Ini ada ukurannya 76 dan tingginya 42. Di sini sebenarnya kita bisa pakai line untuk ukuran 76 dan 42, tapi kalau pakai line kan satu-satu gitu ya. Jadi biar cepat kita akan pakai rectangle. Rectangle, klik OK, kita akan mengganti dimensinya. Dimensinya jadi tadi 76 ya. 76, enter, nah segini. Lalu pinggirnya tadi 42. 42, enter. Nah, jadi tingginya kira-kira segini. Lalu kita akan memastikan bahwa persegi ini sudah berada di center di tengah sumbu ya. Dengan cara menggunakan coincident constraint. Jadi ini dimanapun letaknya nanti dengan coincident constraint ini bisa gambar tersebut bisa dipindahkan ke tengah sumbu, ke tengah garis yang kita inginkan. Nah, di sini dan hijaunya kita ke tengah ini. Nah, membeda sedikit ya. Ini kalau udah warna kuning berarti udah center. Setelah itu, kita akan membuat lingkarannya di bagian atasnya tadi. Sini, lingkaran ini. Jadi di sini tuh ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ini kan tuh ya, lengkung gini. Jadi kita tidak membuat lengkungan, tapi kita akan menggunakan lingkaran dulu dengan diameter jari-jarinya itu 22. Berarti kalau jari-jarinya 22, diameternya itu adalah 44. Jadi kita akan membuat lingkaran dengan diameter 44 terlebih dahulu. Nah, ini klik circle, lalu kita akan buat lingkarannya. 44 ya. 44, enter. Ini udah 44, tapi dia nggak center kan dengan sumbu Y-nya. Nah, kalau misalnya kalian pakai ini, apa tadi, coincident constraint, ini si lingkaran ini tidak bisa ada di tengah karena tuh garis yang Y-nya itu tidak muncul ya, nggak berwarna gitu, nggak kayak tadi. Karena kalau tadi itu dia centernya di sumbu X dan Y. Nah, sehingga kita harus membuat garis baru untuk membuat lingkaran ini ada di center. Nah, namanya itu adalah garis center line. Ini adalah sejenis garis palsu seperti itu ya, biar gambar kita ada di tengah sumbu. Nah, kita akan membuat garis center line. Jadi ini klik di sini center line. Ini ada center line. Jadi bisa dilihat di gambarnya
Kalau misalnya ada gambar yang nggak center, itu bisa disenterkan dengan menggunakan center line ini. Jadi garis ini tidak nyata ya. Kita klik line ini, dan kita akan buat garis center line. Ini sumbu Y. Seperti ini. Nah, ini garisnya juga tidak tegas ya. Ini garisnya putus-putus. Oke. Yang garisnya putus-putus, lalu kita akan membuat lingkaran ini berada di center garis ini ya. Garis yang sumbu Y. Dengan menggunakan ini. Line. Coincident constraint. Nah, diklik. Nah, ini udah center line. Oke, setelah itu, nah di sini katanya tingginya itu 144 dari bawah sampai ke tengah lingkaran ini ya. Kita akan membuat dimensinya dulu, dan lingkaran ini ke garis yang paling bawah itu adalah 144 ya tadi. 144. Dimension. Membuatnya di 144 enter. Nah, ini 144. Lalu kita akan membuat lingkaran yang di dalamnya itu, nah, diameternya 20 mili ya, dengan tingginya 52. Ini jarak dari lingkaran 1 ke lingkaran 2-nya itu 52 dengan diameter 20 mili, masing-masing 20 mili. Jadi kita bikin circle di tengah, klik 20, enter. Udah 20 mili. Lalu selanjutnya di tengah juga. Kalau tengah tuh berarti ada warna kuning gitu ya. Klik di sini sama 20 mili, enter. Lalu kita akan membuat dimensinya. Dari lingkaran tengah ini ke lingkaran ini. Ini tuh 50. Oke. Udah 56. Oh, ini biar di tengah ya. Dimensinya kita lagi. Ini klik aja lingkarannya gitu satu-satu. Jadi dimensinya kita ketengahin tulisannya 56. Bentar. Ini jaraknya udah 56, ini juga udah 144. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis miring ini ya. Ini garisnya itu tidak mengenai ujung lingkaran atau sumbu X lingkaran, tapi dia itu tangan sial dengan lingkaran. Jadi tangan itu seperti ini, tangan. Jadi lingkaran dengan garis itu menempel ya, tapi tidak ke sudutnya. Nah, jadi untuk membuat tangan itu, tangan lingkarannya, kita akan membuat garisnya dari bawah, ini, diklik, sampai ke lingkarannya. Nah, di sini kalau tandanya kayak gini berarti bukan tangan ya. Karena ini artinya garis itu menempel ke ujung garisnya itu menempel ke ujung lingkaran. Sedangkan kita ingin tangan ya. Nah, lambang tangan itu adalah seperti ini. Ini ada yang kecil di sini. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini itu artinya tangan, sudah tangan, jadi kita akan klik di bagian yang ada. Nah, ini ya. Klik. Oh, ini masih center line garisnya. Jadi kita klik dulu biar nggak center line. Ini adalah lambang tangan. Berarti ini lingkaran dan garisnya itu sudah ada di posisi tangan. Nah, selanjutnya untuk garis satunya lagi. Di sini line, ini biar nggak center line lagi ya. Kita hilangin center line-nya. Lalu kita klik di sini, dan ini juga sampai muncul nih tangannya. Oke, ini udah ada tangannya. Setelah selesai, berarti ini udah ada di posisi tangan. Lalu di sini kan tidak ada lingkarannya ya, nggak ada garisnya. Jadi kita akan hapus garis tersebut, dan juga di sini juga nggak ada garisnya. Kita akan hapus juga. Cara hapus tahu ya, yang kemarin itu kita menggunakan trim, terus kita klik yang mana yang mau dihapus di sini, lalu di garis ini dan garis ini.
Nah, ini selesai tampak depan. Selanjutnya, kita akan extrude. Extrude bagian depan ini agar menjadi 3 dimensi. Nah, di sini kita akan extrude di bagian frontnya. Extrude di bagian front, lalu kita klik di sini dan di sini. Nah, yang lingkaran ini nggak usah kita klik karena kita kan pingin lingkaran ini juga tetap kosong, nggak ada isinya gitu. Jadi yang akan kita isi itu adalah yang selain lingkaran ini. Semuanya di extrude. Nah, ini tampak depannya sih kelihatannya nggak ada yang berubah ya, cuma berubah jadi warna abu-abu aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari samping, ya ini berubah. Tuh ada apa ya, muncul gitu si bagiannya. Nah, ini kita akan atur dengan lebar. Tadi kan yang disuruhnya dimintanya itu 16 ya. Kita akan mengaturnya dengan ukuran 16, walaupun di sini ada ukurannya 12, berbeda gitu, 4 mili. Tapi kita akan buat yang 16 dulu. Nanti kita akan potong 4 mili di sini ya. Kita akan buat yang 16 mili dulu. Nah, di sini tulis 16 mili. 16. Lalu enter. Nah, ini udah jadi apa ya, bagian depan platnya. Sini. Ini bisa dilihat tuh. Seperti ini. Bagian atasnya, pinggirnya. Ini ya, bagian platnya. Nah, oke. Ini kita misalnya mulai dari left ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar 3 dimensi dari tampak samping. Kalian tadi sudah selesai. Sekarang kita akan membuat yang tampak samping ini ya, yang seperti kursi. Dengan lebarnya awalnya 16, tapi di bawah sini 12. Lalu ini uh, lebarnya 76, dan ini juga 12. Berarti 12 tambah 76 tambah 12 berarti 100 mili. Jadi tingginya tadi 144 ini. Ditambahin sih. Dengan lebarnya itu 100 mili di sini ya. Nah, artinya kita sekarang akan memotong dulu terlebih dahulu. Ini yang dari 16 menjadi 12. Kita akan potong 4 mili. Nah, kita akan memotong 4 mili, jadi kita akan membuat namanya itu plane. Sini ada offset from plane. Nah, kita di sini klik bagian mana yang mau kita potong. Jadi kan kita akan membuat plane yang baru, work plane yang baru. Di sini 0 aja. Lalu kita akan membuat sketsa yang baru dari plane yang tadi ya. Nah, kita klik nih. Plane-nya bukan yang kotak ini ya, tapi plane-nya itu yang luarnya. Nah, seperti itu. Berarti ini kita akan membuat sketsa yang baru dari plane ini. Nah, tadi kan kita ingin memotong 4 mili ya. Dari sini, karena dari 16 ke 12 itu kan berarti pemotongannya 4 mili. Nah, kita akan membuat persegi ukurannya 4 mili. 4 mili dan di sini itu 26 26. Nah, setelah selesai kita bisa mengatur terlebih dahulu benar nggak kok ini di tengah gitu ya. Kan tuh ini kan panjangnya itu sampai garis yang bawah ini, tapi ternyata dia naik sedikit gitu. Jadi kita akan membuat ini ada di center line-nya mana. Nah, ini udah pas ukurannya di center line-nya, di sumbu X-nya. Udah sesuai dengan plat yang tadi ya, tingginya 26. Tadi lebarnya itu 4 mili. Tuh. Di sini 4, di sini 26 ya. Nah, terus kita akan memotong ini kan, memotong plat yang 4 mili ini dengan cara mengekstrudkan. Kita akan extrude yang 4 mili ini. Extrude. Nah, ini kelihatannya kayak nggak ada yang berubah ya, tapi kalau kita lihat dari arah berlawanan, sini misalnya,
Kita akan lihat secara dekat. Nah, sini tuh dia nge-extrude-nya ke arah luar gitu ya. Padahal kan kita pinginnya memotongnya itu terjadi di sini kan. Nah, sedangkan ini malah keluar. Jadi kita akan membalikan arah. Di sini ada flip. Kita akan membalikan arahnya. Dan kita akan potong sepanjang ini. Jadi kita akan memotong through all. Dan ini udah cut. Ya, kalau memotong itu cut. Kalau misalnya mau extrude itu join. Berarti ntar dimunculkan gitu. Dan ini kan kita akan memotong jadi cut. Lalu klik OK. Nah, sekarang partnya udah berubah. Tuh, udah dipotong. Seperti ini. Dan udah dipotong ya. Ini tampak serong. Ini udah dipotong semuanya. Nah, setelah selesai, kita akan balik lagi ke yang tadi. Kita akan membuat yang panjang ke kiri ini ya, yang kursi tadi ya. Nah, lagi kita akan membuat kotak. Sorry. Jadi kita akan membuat sketch yang tadi nih. Dimension sketch-nya itu di yang ini ya. Nah, lalu kita akan buat lagi persegi panjang ke sini. Tadi itu ukurannya berapa? Ini di sini kan lebarnya 84 ya, kan ini di 100 dikurangi 16 ya. Berarti 84 dengan lebarnya itu sini 42 dikurangi 26. Jadi 16. Berarti panjangnya 84, lebarnya 16. Sini panjangnya 84, lebarnya 16. Oke. Jadi lalu kita juga akan bikin rectangle yang untuk di bawah ini. Ini 12 ya. Ininya 26 udah. Bentar. Nah, ini udah selesai. Lalu kita akan extrude-kan lagi. Ini udah 26. Tadi 12, 84, ini 16. Lalu kita akan extrude bagian ini dan ini. Ini ya. Nah, lalu ini kita akan lihat dari pinggir. Nah, ini tuh. Ini kan dia keluar lagi ke arah luar ya. Nah, sedangkan kita pingin extrude-nya itu ke arah dalam platnya. Kita akan balik. Nah, ini sepanjangnya kita pakai tuh sepanjang ini kan kita pinginnya. Nah, jadi sepanjang platnya doang gitu. Nah, setelah selesai, kliknya join ya. Klik OK. Nah, ini sudah jadi platnya. Nah, setelah jadi, nah ini tampak sampingnya, ini tampak depannya. Ini platnya seperti ini. Nah, setelah selesai, kita akan membuat lengkungan di sini dan di sini. Seperti di gambar. Ini kan juga gambarnya pengennya ada lengkungan gini kan. Nah, jadi kita akan membuat lengkungan di sini dan di ujung sini. Nah, pertama-tama kita akan menghapus dulu ini. Menghapus dulu sketch yang tadi ya. Visibility-nya kita off-kan. Ini nggak ada sketch yang baru. Jadi ini sketch-nya barengan semuanya. Dan kita akan apa ya, membuat ini melengkung ya. Berarti kelengkungannya itu di mana? Di sini. Sini dan di ujung sini. Kita akan membuat lengkungan dengan menggunakan fillet. Seperti yang kemarin dijelaskan ya. Fillet dengan kelengkungan ini ya di sini. 12 mili lengkungnya. Nah, kita akan tulis 12 mili. Lalu klik bagian mana yang mau diubah ke sini dan di sini. Lalu klik OK. Nah, ini udah jadi dan melengkung.
seperti ini. Jadi ini hasilnya seperti ini. Ya, tampak samping, ini tampak belakang, tampak depannya, nih tampak bawahnya seperti ini. Ini tampak topnya seperti ini, lalu right-nya, back bottom, ini left-nya, ini front, right, ya gitu ya. Ini ya, seperti ini. Jadi ini sudah menjadi plat 3 dimensi. Oke, nanti kalian coba kerjakan juga cara membuat plat ini. Ya, kalian bisa coba menggunakan tools yang ada di Inventor, dan juga ini bisa menggunakan referensi ini dulu dalam satuan milimeter. Coba buatkan plat ini dalam bentuk gambar 3 dimensi. Baik, sekian saja dari saya. Semoga bisa memahaminya dengan baik, dan jika ada yang masih kurang mengerti, bisa kita diskusikan lagi di WA ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.